20 lebih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidni ilma wa jukni fahma. Ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini yang sebenarnya seharusnya disampaikan sebelum mid semester ya. Terakhir kita menjelaskan tentang kejahatan riba atau keburukan riba gitu. Ya, banyak hal di sana keburukannya ya. Yang jelas bahwa sudah kita pahami di situ riba merupakan salah satu dari 7 dosa besar ya. Salah satu dari 7 dosa besar. Nah, karena itu perlu dihindari ya. Praktek dosa besar itu. Nah, untuk ini Islam memberikan jalan keluar ya, bagaimana agar kita bisa keluar dari praktek riba itu. Bagaimana caranya kita tidak terlibat dari praktek riba itu ya. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa poin dan saya sudah kirimkan ya garis besarnya dan beberapa terkait dengan fatwa Majelis Ulama terkait dengan beberapa akad ya, diantaranya ada akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah ya, akad ijarah, akad bayar salam yang sudah saya kirimkan ke sistem informasi ya. Dan itu bukan untuk pajangan tapi supaya kalian baca. Saya akan berikan gambaran garis besarnya saja, detailnya nanti kalian baca di fatwa itu yang kemudian juga nanti jadi penugasan ya. Jadi nanti dikumpulkan di pertemuan ya, pertemuan nanti ya setelah Lebaran, supaya nanti saya settingkan di SIM-nya supaya ya, itu diupload di sana. Ya. Oke. Ya kan ini jalan keluar dari riba dalam materi ini antaranya bisa dilihat. Bisa, Pak. Bisa. Di Zoom, Pak. Di Zoom. Oke. Salah satu kontrak ya yang untuk menghindari praktek ribawi adalah dikenal dengan kontrak musyarakah atau akad musyarakah. Musyarakah itu dari kata syirkah. Syirkah itu partner. Maka di sini dalam bahasa literaturnya, dalam bahasa internasional disebut partnership. Ya. Jadi yang namanya syirkah itu kerjasama antara 2 orang atau lebih ya. Kerjasama antara 2 orang atau lebih ya. Nah, dalam hal ini kontraknya adalah kalau riba itu dengan bunga, kalau akad musyarakah ini dengan bagi hasil antara 2 pihak atau lebih. Karena ini adalah musyarakah ini, dalam kontrak akad musyarakah ini adalah berkontribusi, masing-masing pihak berkontribusi modal gitu. Nah misalnya begini, saya pada posisi sebagai partner gitu ya, saya posisi B di sini. Nah, ya.
Kemudian si A itu pihak yang mempunyai uang yang saya ajak kerjasama. Nah, contoh gampangnya begini, akad musyarakah itu, kalau saya itu mengembangkan usaha, ya, ingin mengembangkan usaha, ya katakanlah peternakan gitu ya, perlu modal 1M. Angkanya angka gampang saja, 1M. Sedangkan saya baru punya modal 400 juta. Ya. Untuk mengembangkan itu idealnya bisnis itu untuk baik perkembangannya memerlukan modal 1M. Tapi saya baru punya 400 juta. Nah, berarti masih ada kekurangan 600 juta. Nah, kalau saya masuk pada konsep konvensional, maka saya akan terlibat ribawi. Nah, bagaimana agar tidak terlibat praktek ribawi? Ya, kita berarti saya bisa mengajak pihak lain untuk menyertakan modal pada bisnis saya. Ya, ya tentunya mengajak pihak lain untuk berkontribusi modal itu, ya, tentunya bisnisnya harus menarik gitu ya. Memang bisnisnya prospektif, bisa memberikan keuntungan, yang mana keuntungan itu juga bisa nanti dinikmati oleh pihak lain, pihak yang berkontribusi menambah modal kepada kita. Yang sebut saja di sini investor gitu, mengajak investor lain. Jadi kalau tadi saya bisnis peternakan, saya mengajak, ini saya sebagai posisinya sebagai B di sini, ya. Kemudian mengajak si A yang punya duit untuk bisa menutup kekurangan saya yang hanya 400 juta. Nah, katakanlah di sini si A punya duit. Nah, A ini bisa perorangan, bisa lembaga keuangan. Nah, tetapi tentunya di sini siapa yang punya duit dan bersedia diajak bekerja sama. Nah, sebelum usaha ini dilaksanakan, ya, tentunya kan saya harus menginformasikan kepada A bahwa bisnis yang saya tangani itu bisnis yang menguntungkan. Ya, punya gambaran realnya seperti apa perkembangan bisnis yang saya tawarkan itu, sehingga memang secara real bisnis itu seperti itu dan pihak lain tertarik untuk mengambil bagian, ya, sharing modal dalam bisnis yang kita tawarkan. Nah, katakanlah tadi saya menginginkan modal 1M, saya baru punya 400 juta, maka pihak lain itu untuk menutup itu berarti 600 juta ya. Katakanlah di sini pihak A tertarik untuk membiayai usaha saya itu dalam satu proyek usaha, sehingga proyek usaha itu total dananya menjadi 1M, yang mana 1M saya 400, pihak lain 600 juta. Berarti saya itu setor punya kontribusi modal 40%, si A 60%. Nah, sebelum proyek usaha ini dilaksanakan, maka kedua belah pihak A dan B itu harus punya kesepakatan tentang jenis usahanya, ya, jenis usahanya harus halal, kemudian di mana pelaksanaannya, berapa pembagian keuntungannya. Nah, keuntungan ini dibagi bukan dalam bentuk disepakati dalam bentuk nominal, saya sekian juta, si A sekian juta, tetapi dalam pembagian ini yang dikenal dengan namanya
nisbah bagi hasilnya. Kalau untung nanti gitu, kalau untung nanti bagian saya berapa, bagian A berapa dari keuntungan yang diperoleh. Nah itu harus disepakati lebih dahulu. Kalau itu sudah sepakat, ya kemudian si A bersedia menyetorkan modalnya 60%, saya 40%, maka kemudian proyeknya jelas, katakanlah tadi peternakan sapi gitu, ya sepakat, maka ditandatangani kontrak akad musyarakah, karena masing-masing pihak menyetorkan modalnya. Kemudian besarnya bagi hasil, besarnya bagi hasil berapa? Nah, besarnya bagi hasil itu juga harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dalam contoh ini si B ini, katakanlah saya ini kebetulan saya sekaligus sebagai pengelola bisnisnya. Si A menyetorkan modalnya saja, ya. Nah, saya bisa melakukan di sini, pihak yang mengelola dana bisa mengajukan persyaratan, misalnya karena ini bisnis ini yang mengelola adalah saya, maka saya minta bagian keuntungannya lebih, kan gitu. Nah, misalnya di sini si B menawarkan 70% keuntungan, si A 30% dari keuntungan yang diperoleh. Kalau ini disepakati, ya, maka proyek usaha ini bisa dilaksanakan. Maka di situ kemudian ditandatangani akadnya, kontraknya, dan itu harus jelas ya, berapa kontribusi dana masing-masing, kemudian jangka waktunya, ya, kemudian juga berapa masing-masing modalnya. Ya. Nah, ini akad musyarakah. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan dalam contoh ini adalah 30-70 ya. Walaupun di sini si A itu kontribusi modalnya lebih besar, tetapi bagian keuntungannya lebih kecil gitu. Karena si B mengelola yang melaksanakan usahanya. Nah, sepenuhnya di tangan, pelaksanaannya di tangan B, ya, pengelolaannya. Nah, maka ini B meminta untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, dan ini kalau disepakati maka jalan. Nah, jadi berapapun keuntungan nanti yang diperoleh, ya pembagian keuntungan itu berdasarkan rasio ini yang sudah disepakati ini. Katakanlah keuntungannya 200 juta gitu dari uang 1M tadi, ya maka 70% dari 200 juta berapa? 140 juta. Sedangkan si A yang menyetor modal saja mendapatkan 60 juta. Kalau untungnya itu 100 juta, ya berarti dia si A 30 juta, si B 70 juta. Nah, jadi ini akad musyarakah seperti ini. Nah, ini bedanya dengan sistem bunga apa gitu. Kalau dalam sistem bunga itu pihak yang menyediakan modal ya menerima untuk pengembalian dananya plus bunga dari pokok pinjaman, sekian persen dari pokok pinjaman, tanpa mengetahui bagaimana kondisi bisnisnya. Pokoknya harus kembali pokok modal plus bunga. Nah, dalam kontrak musyarakah, pihak yang menyetorkan modal itu ya menerima sesuai dengan kondisi keuntungan yang diperoleh. Keuntungannya kecil, ya penerimaannya jadi kecil ya. Tapi persentasenya tetap itu 30
si B 70%. Nah, sekarang persoalannya, kalau rugi bagaimana gitu? Kalau rugi bagaimana? Dalam kontrak musyarakah, kerugian itu ditanggung oleh kedua belah pihak. Kerugian ditanggung oleh dua pihak berdasarkan proporsi penyertaan modal. Nah, jadi ini penyertaannya modal adalah 40-60, berarti pembagian kerugian adalah juga 40-60. Kalau ruginya 100 juta, dari 9 juta penerimanya hanya 900 juta, berarti berkurang 100 juta, rugi 100 juta, berarti si B menanggung kerugian finansialnya 40 juta, si A 60 juta. Nah, itu kalau ruginya 100 juta. Kalau ruginya 200 juta, ya berarti di sini 80 juta, di sini 120 juta, dan seterusnya. Nah, ini berarti mengacu pada kemungkinan untung dan rugi. Kalau tadi dalam sistem bunga, hanya salah satu pihak saja yang dijamin keuntungannya, pihak lain dalam kondisi ketidakpastian. Nah, ini semuanya dalam musyarakah ini semuanya dalam kondisi tidak pasti gitu. Karena keuntungannya juga belum pasti. Hanya dia menyepakati, andaikan dapat keuntungan, maka keuntungannya dibagi sesuai dengan sepakati. Dalamnya adalah contohkan 70-30. Kalau rugi juga sepakat kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modalnya. Oke, ini tentang akad musyarakah. Jadi dikenal dengan partnership, ya, berserikat. Nah, ini contoh kalau penggabungan antara dua orang. Berserikat itu boleh lebih dari dua orang gitu. Ya, misalnya saya bisa minta tambahan dana dari lembaga keuangan syariah, bisa juga ada ngajak partner yang lain, teman-teman yang lain untuk bergabung dalam bisnis saya. Jika memang teman-teman itu tertarik untuk bisnis yang saya tawarkan. Oke, silakan kalau ada komentar tentang musyarakah sebagai salah satu jalan keluar dari praktek riba. Silakan. Halo, silakan. Mas Rifkianto Arsyad. Halo, Rifkianto. Mas Andrea, silakan. Belum ada yang tanyakan, Mbak. Mas Rifki. Halo. Disambi terawih ya? Ya, tolong nampakkan wajah-wajah kalian deh. Ya, biar fair. Yuk, Mas Teguh. Hadir, Pak. Oke. Tadi Mas Rifki tadi datang dan pergi tadi. Oke, belum ada pertanyaan? Kalau Untuk saat ini
Belum kakak. Oke, kalau belum saya masuk ke sudah ini ada fatwanya ini. Fatwa nomor 8 tahun 2000 ya. Tahun 2000 ya. Tentang akad musyarakah. Ya. Ya. Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Ini fatwa ini sudah 22 tahun, berarti sudah berarti 21 tahun lebih. Ya. Kita sudah diajari tentang kontrak ini berdasarkan fatwa sudah 20 tahun lebih ini. 20 tahun yang lalu kalian umur berapa itu? 1 tahun. Kelihatan belum? Sudah Pak. Makan Kak. Ya. Ya. Jadi ini tentang akad musyarakah. Ini dasarnya dari Al-Quran ya. Al-Quran surat As-Sad ayat 24 gitu ya. Ini mengingatkan pada kita, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka ini. Nah, jadi ada potensi memang di sini dalam berserikat itu salah satu pihak mengingkari pihak yang lain. Maka kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 1 juga ada penegasan di situ untuk orang beriman, patuhilah akad-akad itu. Nah, jika ada akad, kita melakukan akad ya semestinya ya kita patuhi. Nah, karena sudah sepakat ya kita ikuti akad itu. Kemudian dari hadis Nabi juga menjelaskan di sini Allah SWT berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jadi Allah menyertai orang yang berserikat itu sepanjang yang satu tidak berkhianat. Aku keluar dari mereka. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Artinya ya tidak ada ridho Allah di situ. Ya. Kemudian hadis berikutnya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Sepanjang apa yang syarat-syarat yang diajukan itu halal, maka tidak ada persoalan. Kecuali kita menyepakati pada hal-hal yang haram. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Kemudian takrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah ini dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Ya. Ijma ulama atas kebolehan musyarakah. Ulama sepakat kebolehan musyarakah. Kemudian tentang kaidah fikihnya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini tentang musyarakah belum tentukan dalil yang mengharamkan. Nah. Kemudian tentang ketentuan-ketentuan, di sini fatwa memutuskan ya beberapa ketentuan dari fatwa ini tentang akad musyarakah. Pertama, pernyataan ijab dan qabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Jadi harus ada ijab kabulnya ya, antara masing-masing pihak. Ya. Di sini ada penawaran dan penerimaan. Nah, ya, dua belah pihak itu harus dinyatakan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan dari kontrak. Harus jelas kontraknya. Kemudian penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Ya. Pihak yang ditawari ya menerima saat itu gitu. Ya. Kemudian terjadi kesepakatan. Kemudian akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kemudian ketentuan yang kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, jadi orang yang melakukan akad ini adalah orang yang paham, ya, bisa memahami kontrak-kontrak itu. Ya. Cakap hukum dalam istilahnya. Ya. Nah, berarti di sini harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. Jadi boleh ada yang mewakili itu pun harus cakap hukum, harus bisa mengerti apa isi kontraknya, memahami isi kontraknya. Kemudian ketentuan yang B, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil dari masing-masing pihak. Dan C, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Memiliki hak mengatur. Dan yang ketiga, keempat, dari setiap mitra memberi wewenang kepada pihak mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang kelima, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini dana ini yang ada di situ ya untuk kepentingan bersama ya, karena sudah disepakati musyarakah. Kemudian tentang objek akad, dalam hal ini adalah modal, kemudian tentang kerja, kerugian, dan kerugian, keuntungan dan kerugian. Yang pertama tentang modal. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal terdiri dari aset, modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Nah, ini terkait dengan modal ini misalnya A dan B. A menyetorkan modal tadi dalam bentuk uang, B menyetorkan dalam bentuk emas. Maka emas itu harus dinilai berapa harga emas saat itu, pada saat kontrak itu. Ya. Yang berarti itu menggambarkan setoran modalnya sekian gitu, tapi dalam bentuk emas. Nah, ini untuk menghindari pertengkaran di hari kemudian. Karena kalau kemudian bertahun-tahun ya, bisnis bertahun-tahun, harga emasnya tinggi ya, maka penilaiannya berdasarkan yang pada saat itu gitu. Modalnya bukan pada saat ini gitu, karena sepakatannya yang lalu ya. Kemudian tentang modal, para pihak tidak boleh meminjam atau meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah pada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga tentang kaitannya dengan modal, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,
lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Ya, kalau ini kontraknya dengan lembaga keuangan syariah, misalnya saya kontrak dengan lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan ya untuk menjamin keseriusan kita. Kemudian tentang kerja, partisipasi para mitra dalam kegiatan pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Nah, tadi dicontohkan di angka tadi si B 70%, ya, karena itu dia yang melaksanakan bisnisnya. Kalau itu disepakati maka tidak ada masalah. Kemudian berikutnya tentang keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Jadi tadi akadnya si A berapa persen, si B berapa persen dari keuntungan yang diperoleh. Kemudian setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, dan tidak boleh ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Misalnya di sini salah satu pihak A atau B itu, ya saya sekian, keuntungan saya sekian juta gitu. Nah, itu tidak boleh menetapkan seperti itu. Karena apa? Keuntungannya belum pasti. Maka yang dimiliki adalah nisbahnya saja, ya. Nisbah bagi hasilnya berapa. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa masing-masing pihak turut serta dalam pengambilan resiko. Kemudian yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Misalnya keuntungannya sepakat kalau 20 lebih dari 20% keuntungannya, ya kelebihan 20% itu untuk yang mengelola usaha misalnya. Kalau itu disepakati maka ya bisa boleh dilaksanakan. Kemudian sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Jadi di akad awal itu harus jelas tentang pembagian keuntungan. Kemudian tentang kerugian, nah ini juga yang membedakan membedakan jelas dengan sistem ribawi. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Kalau tadi si B itu 40%, si A 60% penyertaan modalnya, maka kerugiannya masing-masing dia jika menghadapi kerugian ya sesuai dengan proporsi itu. Ya. Kalau bisnisnya itu rugi dari uang 1M itu rugi 100 juta, ya berarti si B menanggung 40%-nya, yaitu 40 juta, si A menanggung 60 juta. Nah, tergantung tadi besarnya kerugian nominalnya berapa. Ini terkait dengan akad musyarakah. Nah, ini jelas sangat berbeda dengan akad ribawi. Silakan kalau ada komentar. Kalau untuk presentasi musyarakahnya itu investor dan penjalan bisnis dengan ketentuan penyetor modal hanya satu pihak, itu akadnya musyarakah atau ada akad lain Pak berarti Pak? Satu pihak gimana? Satu pihak memberikan modal berupa uang tadi, berupa materi, satu pihak itu sebagai
pengelola ya. Nah, itu sudah masuk ke akad yang berikutnya, yaitu akad mudharabah. Nah, kita itu masuk di akad yang kedua, itu akad mudharabah. Ya. Jadi kalau Baik, Pak. mudharabah itu masing-masing menyetorkan harga modalnya. Ya. Ya, yang lain silakan. Oke, ada kita lanjutkan. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, akad mudharabah, ya, akad mudharabah. Tadi sebagaimana ditanyakan oleh Mas Zaki tentang hanya satu pihak saja yang menyetorkan modalnya ini. Nah, ini satu pihak menyediakan keahliannya. Jadi satu pihak 100% keahlian, satu pihak 100% modal. Nah, ini akadnya namanya mudharabah, dikenal dengan trust financing. Kenapa dikenal dengan trust financing? Memang basisnya adalah bahwa investor ini betul-betul mempercayai pelaksana gitu. Percaya itu bisa dari dua sisi kapabilitas, nah, jadi kemampuan menjalankan bisnisnya, yakin bahwa partnernya itu memang bisa melaksanakan bisnis, dan yakin bahwa dia tidak akan mengingkari apa yang dijanjikannya. Maka ini basisnya adalah kepercayaan, maka disebut sebagai trust financing. Kalau saya percaya pada seseorang, ya meyakini dia ahli menjalankan bisnisnya, dan dia memang orang yang tidak menipu, ya maka laksanakan gitu. Nah, ini. Sama seperti musyarakah, sebelum kegiatan usaha ini dilakukan, maka kedua belah pihak memang harus melakukan negosiasi tentang proyeknya apa, kemudian pembagian keuntungannya bagaimana gitu. Ini harus disepakati. Jangan sampai nanti di kemudian hari ketika untung rebutan. Karena saya yang menjalankan maka saya sekian. Nah, kamu kan hanya modalnya, kamu sekian. Nah, ini kadang jadinya debat kusir gitu. Tidak ada penyelesaian. Maka dengan adanya akad di depan, berapa besarnya rasio bagi hasil itu untuk menghindari terjadinya pertikaian di kemudian hari. Ya. Nah, itu penting untuk dilakukan. Nah, kalau ini sepakat, kemudian proyeknya usaha, dia menyetorkan modal, dilaksanakan. Nah, ini misalnya kesepakatan bagi hasilnya berapa ini? Kalau sepakat 50%, ya ditandatangani akad itu. Kalau tidak ada kesepakatan, maka akad itu tidak terjadi. Jadi masing-masing pihak memang harus punya bargaining power gitu. Saya mau sekian, misalnya investor, saya 50%, saya bersedia. Nah, kalau kemudian si pelaksana ini sanggup, ya oke, boleh 50%. Atau kemudian kalau ini tidak sanggup 50% sebagai pengelola, saya 60%, kamu 40%, bagaimana? Kalau pihak investor sepakat, ya maka dilaksanakan gitu. Kan masing-masing punya hitungan sendiri. Ya, jadi dari memang orang itu harus memperhitungkan ya, misalnya dana dan returnnya itu berapa, kalau dihitung berapa persen sih returnnya gitu. Orang kan menghitung layak nggak dengan pembagian 50%. Nah, katakanlah kan dia ketika menawarkan kepada investor ini kan dia punya pengalaman bisnis itu profitnya rata-rata berapa gitu, return on investnya rata-rata berapa.
Misalnya rata-rata pengalaman 15% gitu. Kalau rata-rata 15%, ya berarti kalau uang 1M, nah, uang 1M itu keuntungannya akan mencapai berapa? 150 juta gitu ya. Nah, 150 juta. Nah, kalau kemudian keuntungan 150 juta dibagi 2, 50%, 50%, hakikatnya investor ini dapat berapa? Return berapa? 75 juta kan? Berarti 75 juta berarti hanya 7,5%. Nah, 7,5% itu menurut hitungan dari investor itu layak nggak gitu? Kalau dia itu mungkin di tempat lain retanya hanya 5%, dia dapat 7,5%. Nah, itu kan dia lebih untung investasi di sini. Tetapi ketika 7,5% itu dibandingkan dengan tempat yang lain retanya 10%, ya maka dia bisa tidak setuju dengan 50%, dia minta mestinya lebih gitu kan. Nah ini posisi tawar menawarnya kan seperti itu, masing-masing akan menghitung gitu. Jadi makanya tadi diperlukan dalam akad itu kapabilitas ya, dia paham tentang kontrak itu gitu. Paham termasuk dia bisa menghitung ya, layak atau tidak gitu. Jadi ini kalau ini sepakat 50% ya laksanakan. Nah, sekarang persoalannya ketika rugi gitu. Nah, ketika rugi bagaimana gitu? Jelas ini berbeda dengan akad musyarakah. Kalau akad musyarakah itu kan masing-masing pihak menyetor modal dan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi penyertaan modal. Nah, dalam akad mudharabah, pelaku usaha kan tidak menyediakan, tidak urun modal ini. Modalnya berupa keahlian. Maka ketika mengalami kerugian, maka kerugian finansial itu ditanggung oleh pemodal. Nah, lah kok enak banget gitu. Kok enak banget pengelola gitu. Sebenarnya bukan tidak menanggung nih, pelaku usaha ini sebenarnya tidak menanggung kerugian. Sebenarnya dia menanggung kerugian. Karena apa? Dia dalam waktu katakanlah tadi dalam 1 tahun dia bekerja mengembangkan usaha, dia tidak mendapatkan upah apa-apa ini. Ya, waktu 1 tahun tidak mendapatkan penerimaan apa-apa. Itu juga sebuah kerugian itu. Nah, ini pembebanan, sehingga pembebanan kerugian finansial itu ada pada investor. Tentu saja bahwa tidak kemudian setiap kerugian itu menjadi tanggungan investor, tapi harus melihat kasusnya gitu. Kalau si pelaku usaha ini dalam menjalankan bisnisnya sudah mengikuti sebagaimana yang disepakati, ya teknisnya sudah diikuti, ya urutan-urutannya semua mengikuti SOP, mengikuti teknis, kegiatan pengawasannya dilakukan dan tetap menghadapi kerugian, maka kerugian finansial ditanggung oleh investor. Tetapi lain persoalannya ketika pelaku usaha itu melakukan sesuatu yang di luar kesepakatan gitu. Misalnya dia sepakatnya tadi proyek usaha ternak sapi, ya. Kemudian dia beralih, ternyata dia tidak hanya ternak sapi aja, dia merambah ke sektor yang lain tanpa sepengetahuan si investornya. Ya, ini dia menyalahi perjanjian. Ya. Nah,
Kalau selama pelaku ini mengikuti apa yang diakadkan, ya secara teknis diikuti, ya standarnya diikuti, maka kerugian finansial ditanggung oleh ini. Nah, contoh yang pernah terjadi di situ, bank syariah itu membiayai sektor usaha tambak udang. Udang itu memang risikonya tinggi ya, tetapi juga kalau berhasil keuntungannya tinggi. Nah, ini pada kasus ini dalam pengalaman itu para pembudidaya udang itu mengalami kerugian, gagal panen. Gagal panennya bukan karena kesalahan teknis. Dia sudah mengikuti teknis-teknis sebagaimana disepakati dan teknisi ahli mengikuti petunjuk ahli. Tetapi karena gagal panen itu hampir disebabkan karena hampir di sebagian pantai utara Pulau Jawa itu budidaya tambak udang kena serangan virus, sehingga mayoritas budidaya udang itu gagal panen. Nah, maka kalau kondisinya seperti itu, maka kerugian finansial ditanggung oleh pihak investor, pemilik modal. Nah, beda kalau dia melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran, maka kerugian dibebankan kepada yang melakukan pelanggaran itu. Oke. Silakan kalau ada komentar. Itu kalau untuk kaitan pelanggarannya, apakah ada spesifik draft perjanjiannya, Pak? Iya. Dalam hal ini kan aspek teknisnya kan dibicarakan di situ, ya. Pelaksanaan misalnya tadi tambak udang itu, ya bagaimana budidaya udang misalnya yang disepakati budidaya udang yang misalnya tadi semi intensif gitu. Nah, udang semi intensif itu harus teknis pelaksanaannya mulai dari penyiapan lahan, kemudian penyebaran bibit, pemberian pakan, pemeliharaan, teknis itu kan ada detailnya di situ. Itu ada dalam teknis pelaksanaan dan itu disepakati dalam akad perjanjian dan ada yang mengawasi gitu. Nah, sepanjang semua teknis yang diakadkan itu diikuti, tetapi tetap gagal gitu. Ya karena tadi persoalan di luar jangkauan seperti tadi kena virus tadi, atau mungkin kemudian kena tsunami gitu ya, itu kan di luar kemampuan, itu di luar jangkauan dari kemampuan pelaksanaan. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya. Nah, ini akadnya juga jelas di situ, ada di fatwa ya, nanti bisa dibaca. Nah, di akadnya itu saya berikan supaya dibaca. Saya memberikan garis besarnya saja. Silakan. Nah, yang lain. Nah, jadi ini juga membedakan dengan pinjaman berbunga gitu ya. Jadi ini semua pihak menanggung resiko ini. Ya, semua pihak menanggung resiko. Nah, untuk kasus Indonesia, pembiayaan mudharabah ini oleh lembaga keuangan syariah masih minim. Masih minim. Ya, betapa sulitnya orang yang bisa dipercaya gitu. Ya, betapa sulitnya orang dipercaya.
kredibel dan kapabel gitu. Wah, seleksinya kan itu harus ngerti betul ya karakter pelaku gitu. Kan nggak mungkin orang belum tahu ya seperti apa dengan mudah disetujui gitu kan. Kalau dengan pinjaman bunga kan penting ada jaminannya bisa menutup, kalau dijual bisa menutup pinjamannya, sudah oke gitu ya. Tapi sekarang pun ternyata juga yang konvensional pun juga masih menggunakan karakter 5C tadi. Itu tetap juga gitu. Silakan Mbak Melina, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, Aksan? Nah, Aksan ini masih di jalan ya? Udah, Pak. Loh, itu naik Vespa itu masih? Oh, Allah. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu tentang akad murabahah. Murabahah. Ya, murabahah ini sebenarnya jual beli, ya, kontrak jual beli yang mana pembayarannya di belakang, barangnya diterima di depan, pembayarannya di belakang. Ya. Contohnya begini, nah, langsung contoh saja biar nanti jelas ya. Nah, akad murabahah ini sebenarnya dasarnya adalah dari juga sama menghindari riba. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya jual beli itu boleh. Maka kemudian di sini dilakukan upaya bagaimana transaksi jual beli itu dilakukan antara orang yang membutuhkan barang. Gitu. Misalnya untuk contoh gampang, saya ingin melaksanakan usaha. Ini saya sebagai melaksanakan usaha dan saya membutuhkan membutuhkan mobil operasional ya untuk berdagang katakanlah. Dan saya butuh mobil untuk berdagang itu, nggak tahu harga mobil yang saya butuhkan di dealer, di sellernya ini harganya katakanlah 150 juta. Tapi saya kan tidak punya uang 100 juta saat ini. Yes. Tapi saya punya cadangan bahwa untuk akhir tahun saya bisa mengumpulkan 150 juta itu. Nah, punya cagaran lah untuk bayar 150 juta. Nah, terlebih ya. Nah, untuk bisa mendapatkan mobil tanpa saya terlibat aspek ribawi, maka saya mendatangi lembaga keuangan syariah, ini disebut financer yang memberikan pembiayaan. Saya menyatakan niat saya menginginkan mobil seharga 150 juta yang ada di dealer tertentu. Kemudian mendekati apakah menyatakan kepada lembaga apa bersedia menyediakan mobil yang saya butuhkan.
Kalau kemudian pihak lembaga keuangan ini menyepakati untuk membelikan mobil untuk saya, tentunya dia menyepakati dengan dia akan diberi keuntungan berapa gitu. Misalnya dari harga mobil di dealer itu 150 juta, kemudian pihak finansier ini saya bersedia membelikan mobil itu secara cash di dealer untuk kamu, tetapi kamu nanti bersedia membeli mobil ini seharga 170 juta, bersedia enggak misalnya. Nah, ini terjadi tawar-menawar. Kalau sepakat, katakanlah, iya, saya bersedia membeli dengan harga 170 juta, tapi saya bayar di belakang, akhir tahun misalnya. Kalau itu sepakat, maka pihak finansier membeli mobil seharga 150 juta. Dia membayar dengan dealer 150 juta. Atas nama lembaga keuangan, bukan atas nama buyer. Karena yang beli adalah finansier ini, lembaga. Nah, kemudian setelah dia terima mobil dari sini, dari dealer dan membayar 150 juta, dia menjual kepada saya dengan harga 170 juta, dibayar di belakang. Ya, dibayar di belakang. Ya. Nah, ini kontrak ini adalah kontrak, namanya kontrak merubah. Tadi ada dua transaksi jual beli. Transaksi jual beli antara lembaga keuangan syariah dengan dealer, dengan seller, kemudian transaksi lembaga keuangan syariah dengan customernya, dengan tambahan, jadi disebut sebagai markup-nya, ya, sebagai markup-nya, sebagai keuntungannya. Berarti 20 juta itu sebagai tambahan keuntungan yang diterima oleh lembaga syariah karena menjual kepada bayarnya. Ini. Maka di sini kalau di sini belinya X, di sini jual dengan X plus Y. Y-nya ini adalah markup, keuntungan dari pihak finansier. Ya. Nah, ini transaksi jual beli. Dan kemudian, jika terjadi kemunduran dalam membayar, katakanlah saya berjanji akhir tahun, ya, berarti saya kontraknya 12 bulan gitu. Tapi pada waktu bulan ke-12 saya belum bisa membayar. Maka saya kemudian minta mundur menjadi 1 bulan lagi deh, nanti saya bayar. Nah, maka ketika pengunduran itu, tidak ada tambahan atas pengunduran waktunya, mundur 1 bulan. Karena pada hakikatnya dalam konstitusi Islam, kalau memang dia sepakat mundur, ya diberi kelonggaran gitu. Maka lembaga keuangan memberikan kelonggaran tanpa ada tambahan. Nah, namun demikian ini kadang jadi persoalan. Kalau ini tidak ada penekanan, tidak ada hukuman, itu orang bisa main mundur ini. Nah, maka dalam kontrak seperti ini, lembaga keuangan syariah boleh dalam kontraknya di situ menyampaikan kalau membayarnya mundur nanti kena denda. Tetapi perlu diketahui bahwa denda atas ketidakdisiplinan itu bukan menjadi bagian pendapatan lembaga keuangan. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, terus gimana? Denda itu menjadi kontribusi untuk dana sosial. Jadi dana itu untuk dana sosial, tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Makanya kalau ada lembaga keuangan syariah itu, dia kemudian menawarkan dana-dana sosial itu, ya diantaranya ya dari dana denda itu.
di samping dana zakat, infak dan sedekah gitu. Maka kemungkinan dari sumber tadi sumber dana benda. Iya. Ini dalam rangka itu tidak boleh dinikmati oleh lembaga keuangannya. Oke, itu yang secara garis besar 3 pembiayaan yang saya sampaikan. Nah, ini juga sudah ada di fatwanya, ini secara detail boleh dibaca. Silakan, ada komentar? Belum ada? Ya. Belum, Pak. UTS-nya aman, Pak. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Oh iya, silakan, Pak. Lanjutkan Pak, salah buka lagi, udah buka kali tadi baru minum ya. Sama buka nggak apa-apa, Pak. Hah? Sama buka nggak apa-apa, saya ridho, Pak. Enggak, kalian Boleh, itu. Bapak. Kalian jangan-jangan tadi belum sempat berbuka, baru minum saja. Sudah, Pak, dengan yang manis-manis lagi. Nggak manis-manis ya. Iya. Tapi kalian berpuasa kelihatan semakin cerah kok. Masya Allah. Ya. Oke. Sekarang kontrak berikutnya adalah yang ini berbalikan ya, dengan akad murabahah. Itu dikenal dengan akad bai as-salam. Tidak saya anukan di sini di gambar itu, tetapi ada di fatwa itu bai as-salam. Bai as-salam itu kebalikan dari murabahah. Kalau murabahah itu barangnya dapat di depan, bayarnya belakang. Kalau kontrak bai as-salam itu kita bayar dulu, pembeli bayar dulu, barangnya dapatnya kemudian. Barangnya dapatnya kemudian. Kayak PO gitu, Pak. Pre-order. Ya, gini, misalnya begini saja. Saya perlu namanya, ini kan misalnya di dunia industri itu ya, ada peralatan mesin itu kan terbatas pada umur teknis, ya kan, sampai umur ekonomis dan umur teknis. Kalau tidak diganti tahun depan, maka akan menimbulkan masalah dalam kegiatan produksinya, karena sudah ya tidak jalannya sudah tidak sempurna lagi kalau dipaksakan. Berarti mobil itu kalau sudah habis umur teknisnya, jalannya ya justru banyak biayanya jadi membengkak gitu ya. Nah, itu kan membengkak dan juga proses perjalanan juga banyak gangguan gitu kan. Ini juga sama, produksi itu bisa merugikan banyak gitu. Maka orang mengelola industri pabrikan itu harus tahu persis betul ini mesin berakhir kapan gitu. Dan kemudian juga harus diperhitungkan tentang misalnya mesin itu kan biasanya kan tidak dijual umum mesin itu. Mesin itu kan ada spesifikasi ya, sehingga tidak bisa barang seperti membeli umum seperti mobil merek tertentu gitu kan, gampang mobil ini tinggal tuku gitu. Kalau peralatan mesin kan tidak. Maka misalnya proses pembuatan mesin itu kan bisa memakan 1 tahun gitu, atau harus memakan waktu berbulan-bulan.
Maka sebelum sebelum umur teknis itu habis, maka kan sudah harus pihak perusahaan sudah harus menyiapkan, mengantisipasi agar pas nanti di akhir teknis yang diberikan itu habis, maka nanti pada saat itu sudah harus diganti gitu. Maka kan harus pesan lebih dahulu. Nah, katakanlah kalau perlu waktu 1 tahun untuk menyiapkan mesin itu, berarti ya 1 tahun sebelum teknis berarti dia harus sudah betul-betul menyiapkan. Berarti tadi membeli gitu, dengan memesan kepada pihak yang bisa mengerjakan membuat mesin itu. Nah ini terkait dengan bayi as-salam, maka pihak perusahaan bisa membeli kepada pihak yang bisa membuat mesin itu, dibayar di depan gitu. Saya pesen mesin ini dengan spesifikasi seperti ini, dibayar di depan. Ya, barangnya diserahkan nanti pada saat memang seharusnya digantikan mesin itu. Nah ini contoh kontrak bayi as-salam, dan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Apa keuntungan bagi yang menjual mesin itu? Ya, dia bisa menyiapkan mesin ya dengan modal yang sudah disediakan dari pembeli tanpa harus hutang ke pihak lain gitu. Satu. Kemudian bagi pihak pembeli, dia karena di depan dia bisa membeli lebih murah. Kalau membeli di 1 tahun kemudian di belakang, dia harganya mungkin lebih tinggi, dan juga kemungkinan terjadi penundaan produksi akan terganggu. Ya. Jadi ini masing-masing dengan kontrak bayi as-salam ini masing-masing diuntungkan, dan itu bisa dilakukan. Atau kalau dalam praktek yang lain, bayi as-salam itu misalnya ini untuk menghindari sistem ijon biasanya kalau di sektor pertanian kan orang membeli misalnya padi masih belum masih bunganya gitu ya, maka dibayar sekian. Maka ini bisa sebenarnya diantisipasi dengan akad tadi bayi as-salam. Tapi memang harus jelas di situ, akad bayi as-salam itu spesifikasi barangnya harus jelas. Kalau padi itu kan bisa sebenarnya dianukan spesifikasi. Misalnya padi rejo lele gitu ya, dengan tingkat kadar air. Nah, maksimal 1% misalnya. Jadi tingkat kekirangannya 99%. Nah, itu disepakati. Kemudian harga per kilo, katakanlah harga per kilo gabah katakanlah 5.000, katakanlah begitu. Dengan spesifikasi yang disepakati. Kemudian pihak yang membeli bisa memesan, saya butuh 5 ton. 5 ton dengan kadar tadi, tingkat kekeringannya disepakati dengan harga sekian. Dan itu kalau sepakat maka dibayar 5 ton kali 5 ton kali 5.000 gitu. Ya. Nah itu dibayar depan, dan ketika panen ya sesuai dengan sepakatannya, tingkat kekeringan yang gabahnya dengan tonase sekian, ya, maka serahkan pada pembeli. Nah ini juga menguntungkan bagi petani. Petani tidak perlu golek utangan. Nah, petani tidak perlu golek utangan, apalagi utangan yang pada rentenir gitu. Ini kan jelas. Nah ini beberapa keuntungan dari pembiayaan syariah itu. Ya. Cuman memang harus kontrak-kontrak seperti memang harus cermat ya, pengalaman daerah-daerah potensi tadi gabah tadi daerahnya potensi banjir atau tidak gitu kan. Kalau potensinya banjir ya tingkat kekeringannya mungkin susah
dicapai gitu ya. Karena kerendam dan lain sebagainya ya. Harus memang semuanya bisnis harus dilandasi dengan keahlian ya. Tidak boleh bisnis dengan istilahnya spekulasi sembarangan, itu spekulasi sembarangan ya. Oke, itu tentang bayar salam, contoh konkretnya seperti itu ya. Ada komentar? Oke, tidak ada, saya lanjutkan dikit lagi. Ini jam 8 masih ada kelas ya? Masih, Pak. Ya, satu lagi deh. Masih, Pak. Satu lagi. Akad ini ijarah. Ijarah itu sewa guna atau leasing. Leasing. Misalnya Mas Andrian mau buka bisnis fotokopi. Nah, bisnis fotokopi ini yang ini. Ya. Kalau beli mesin fotokopi langsung sekarang investasi mesin fotokopi. Nah, itu sekarang perkembangan mesin fotokopi teknologinya kan perubahannya sangat cepat. Perubahannya sangat cepat. Nah, kalau tahun depan itu sudah berubah, ada teknologi yang baru, maka kemungkinan akan juga tertinggal dengan mereka-mereka yang mampu membeli mesin-mesin baru. Ya. Maka untuk menghindari hal seperti itu, sebenarnya kita tidak perlu langsung memiliki mesin itu, tetapi bisa dengan cara menyewa mesin itu. Iya, Pak. Dengan cara sewa. Ya, dengan menyewa. Nah, jadi kita bisa menggunakan bisa memanfaat tanpa memiliki secara langsung mesin itu. Ya. Nah, ini kalau itu katakanlah dalam 1 tahun prosesnya kerusakan dan sebagainya, itu kan ditanggung yang punya mesin itu, bukan penyewanya. Kita tidak menanggung biaya perawatan, ya, tidak menanggung biaya pemeliharaan. Kita hanya uang sewa saja, kecuali kerusakan kecil lah gitu ya. Nah itu. Nah, ini juga dibenarkan akad sewa menyewa ini. Ya, kita membayar manfaat. Nah, kita membayar manfaat. Sama dengan yang kos itu sebenarnya juga akadnya ijarah itu. Kos itu kita kan tidak punya kamar, tapi menempati kamar. Kita membayar sesuai dengan ya. Kalau makanya ada kamar itu ada yang ber-AC, kamar mandi di dalam. Tarifnya 1 juta 1 bulan. Kalau yang tidak ada AC, kamar mandinya di luar 300.000, gitu kan? Berarti kan itu fasilitas yang berbeda, gitu kan? Ya, bayarnya lebih mahal gitu. Karena memang yang manfaat yang diterima lebih besar gitu. Kalau yang tanpa AC kamar mandi di luar, kalau tanpa AC ya siap sumuk-sumuk gitu kan? Siap sumuk-sumuk. Nah, kalau yang ber-AC kan tidak perlu sumuk-sumuk gitu. Ya. Kalau mau mandi, itu juga karena kamar mandinya di dalam tidak harus keluar gitu. Orang dadak rebutan, orang dadak antri, harus konsoning, enten-entenan, mangkat kerja selak telat, wah enten-entenan, wah ini repot kan itu kan. Itu juga. Nah, kalau kamar mandi di dalam, mandi sendiri sudah bisa keuntungannya, dia bisa pergi on time. Ya, ke belakang orang data antri, orang ngenteni selak kebelet dan sebagainya, orang kesumuan gitu ya, gitu. Nah, itu kita bayar sewa, namanya ujroh. Nah, uang sewa itu namanya ujroh, kontraknya namanya ijarah gitu.
Atau sama di sini misalnya lembaga keuangan, orang-orang yang butuh rumah toko, orang-orang yang butuh rumah toko mungkin tidak perlu beli rumah toko itu, tapi bagaimana dia berjualan, bisa berjualan di rumah toko. Yang punya rumah toko lembaga keuangan misalnya, ya sewa dengan lembaga keuangan gitu ya, 1 tahun sekian gitu. Nah ini kan untuk mengawali bisnis kan bisa dengan itu gitu, tidak harus langsung memiliki rumah toko itu. Jadi investasinya tidak terlalu besar. Kalau nanti bisnisnya udah lancar jalan, nah, bolehlah misalnya memiliki rumah toko sendiri yang permanen gitu. Nah, ini diantaranya kontrak-kontrak ijarah. Ya. Ya. Itu yang bisa kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis tanpa harus terlibat kontak ribawi gitu. Masih banyak yang sebenarnya yang bisa kita pelajari ya, mungkin kita pelajari sampaikan pertemuan berikutnya karena kalian sudah mau. Silakan biar sempat 5 menit sempat menelan kurma tambahan gitu kalau ada kurma ya. Kalau tidak ada kurma ya menelan apa yang bisa ditelan mah. Apa yang tersedia. Demikian, mudah-mudahan yang sampaikan bisa dipahami dan dilengkapi. Nanti silakan lengkapi dengan fatwa-fatwa yang sudah saya bagikan, dan itu menjadi penugasan. Ini kebetulan kuliah terakhir sebelum Idul Fitri. Ya nanti penugasan saya informasikan di SIM dengan cara ringkasan dari fatwa-fatwa itu, khususnya ringkasan dari keputusan fatwa ya, mulai dari akad musyarakah, akad mudharabah, akad murabahah, akad ijarah, dan akad bay'a salam ya. Itu nanti diupload di SIM, nanti saya anukan SIM-nya. Oke. Penugasannya untuk ya pertemuan pertama, nanti dikumpulkan pertemuan pertama setelah Lebaran. Nah. Oke, demikian, nunggu masuknya kapan setelah Lebaran, nunggu dari pengumuman dari fakultas ya. Nah, cuma ini pengumumannya kan kuliah terakhir hari ini gitu. Nah, minggu ini gitu ya. Tugasnya Kebetulan setelah Lebaran berarti Pak? Iya, tugas setelah Lebaran saja. Nah, Iya Pak. ya, biar kalian bisa menikmati 10 hari terakhir untuk Fokus ibadah Pak. namanya bisa etikaf. Kalian bisa etikaf, tapi meboto telah ditabrai tambahi gaweane gitu ya, rasito etikaf. Etikaf plus belajar kelompok Pak. Nah, oke. Ya, anunya silaturahim dulu. Oke, demikian. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat. Bisa jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya nih akhir Ramadan sebelum Idul Fitri ya. Barangkali ada hal yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian sudah memaafkan.